Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan 'lil 'alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, peserta pengajian Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pada ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah-buahan. Mereka mengatakan, ini rizki ini adalah rizki yang diberikan, yang pernah diberikan kepada kami sebelum ini, dan di dalamnya mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang bersih, dan di dalamnya mereka kekal di dalamnya. Ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang orang-orang kafir yang ragu terhadap Al-Qur'an, yang ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Dan alangkah banyaknya sekarang orang yang ragu terhadap Al-Qur'an. Sebagian dari orang Islam sebagian dari mereka sudah meragukan keabsahan Al-Qur'an. Bahkan yang disayangkan mereka adalah generasi muda yang hidup di kampus-kampus Islam. Sebagian dari mereka dikirim ke negara-negara barat untuk belajar Islam, tapi salah alamat. Mestinya mereka diharapkan menjadi kader dakwah Islam, tetapi ketika pulang dari Amerika, dari barat, dari Eropa, mereka pulang untuk menyerang Islam, membuat keraguan-keraguan terhadap Al-Quran. Al-Quran dikatakan, Al-Quran yang ada sekarang dikatakan bukan Al-Quran asli, karena ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Bahkan mereka mengatakan surat An-Nas dan Al-Falaq itu tidak ada di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud. Nauzubillah min dzalik. Mereka mengetahui ajaran Islam tapi setengah-setengah. Justru ini bahaya, Bu. Kalau pengetahuannya nanggung setengah, ya, tidak tahu tetapi sedikit, ya. Bukan tidak tahu sama sekali. Kalau tidak tahu sama sekali masih mending, tapi tahu tetapi sedikit atau setengah, belum sempurna. Ini membahayakan. Seperti kalau kita mendengar pengajian, ya, hanya mendengar setengahnya, masih koma pergi ya, sehingga komanya ini tidak dipahami dari dia dengar, sehingga salah paham. Seperti ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil musallin."
titik. Nah, begitulah ya, mereka memahami bahwa orang yang sholat itu celaka. Dan ini kan bahaya. Mendingan tidak baca sama sekali daripada baca setengah. Padahal maksudnya di situ ada bahwa itu musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat, yang riya ketika mereka mengerjakan sholat, bukan orang sholat. Nah inilah yang dialami oleh sebagian generasi muda umat Islam yang berada di kampus-kampus yang mestinya mereka menjadi menjadi orang yang memimpin pergerakan Islam ini, tapi justru malah berbalik menyerang Islam, meragukan Islam, meragukan bahwa Quran ini sudah sempurna. Ya, maka mereka menerbitkan Al-Quran edisi revisi. Ya, makanya sebagian teman-teman kita yang telah membantah pemikiran-pemikiran mereka, ya, di antara buku-buku yang membantah pemikiran mereka adalah Al-Quran dihujat. Ya, ada juga buku-buku yang lain yang membantah pemikiran mereka. Hadirin rahimakumullah, ini pada ayat sebelumnya orang-orang kafir telah meragukan Al-Quran diikuti oleh orang-orang munafikin. Ya, kalau kita meragukan satu ayat saja kafir, apalagi meragukan dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Basyir itu kabar gembira. Cuma kadang-kadang di dalam Al-Quran kabar gembira ini kadang-kadang ditujukan kepada orang-orang kafir. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beritahukan kepada mereka, berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan dimasukkan dalam neraka, akan diazab dengan azab yang pedih. Ini kabar gembiranya kalau diberi keterangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kabar gembiranya umum, basyir, kabar gembira berarti artinya sesuatu yang menggembirakan. Jadi kadang-kadang perhatian rahimahullah, kabar gembira ini dipakai, ya, pada aslinya kabar gembira dipakai untuk hal-hal yang menyenangkan dalam Al-Quran. Tetapi kadang-kadang juga dipakai untuk hal-hal yang menyakitkan jika memang itu untuk menyindir dan menambah sakit orang itu. Fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang. Tetapi dalam ayat ini tentunya maksudnya adalah kabar gembira yang baik, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira atau memberitahukan sesuatu yang gembira adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau kita memberitakan berita gembira kepada saudara kita, berarti kita telah berbuat baik kepada dia, memasukkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Seperti umpamanya orang punya anak. Kalau orang punya anak, itu dalam Al-Quran pasti dimulai dengan busyra, dimulai dengan kabar gembira. Jadi kita terangkan dalam kajian khusus bahwa lahirnya anak itu adalah kabar gembira. Bagaimanapun keadaan anak itu, pokoknya punya anak itu gembira, pasti sesuatu yang baik, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak termasuk kabar gembira bagi orang muslim. Nah, itu nanti dalam ayat lain. Tapi pada hari ini kita bahas wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan amal saleh, beramal saleh, bahwa mereka akan masuk surga. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu kita berikan kabar gembira dulu, yang senang. Dan berarti ini kan pembinaan mental supaya kita itu selalu optimis memandang kehidupan itu ke depan, jangan putus asa. Kenapa kita sedih? Walaupun punya utang banyak tetap gembira. Kenapa? Karena kita akan masuk surga. Walaupun keluarga kita sakit tetap
begitu. Jadi tidak ada kamusnya orang beriman itu sedih dalam arti sedih yang menghambat kegiatan-kegiatan. Kalau sedih wajar, sedih secara wajar itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut. Ya. Hendaknya segera lupakan musibah, segera lupakan hal-hal yang menyakitkan kita itu lupakan. Kita buka lembaran baru menatap masa depan dengan penuh optimis dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan ayat ini, wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka punya utang, walaupun mereka terlilit masalah banyak, tapi berilah kabar gembira kepada mereka. Itu masalah kecil, yang masalah besar adalah surga. Maka dalam suatu syair Arab, dan kalau bisa syair ini kalau tidak dihafal, kalau tidak bisa dihafal dipahami, orang-orang Arab mengatakan wa tazhuru wa ta'dhum fi aini as-sahih istigharuha wa tazhuru fi aini al-'azim adhaim wa tazhuru wa ta'dhum fi aini as-sahih istigharuha. Orang kecil, orang yang jiwanya kerdil, orang yang imannya tidak kuat, itu menganggap sesuatu yang sebenarnya kecil besar. Dia hanya kehilangan uang 5.000, oh sudah ribut semuanya. Masih kecil, hanya 5.000, ya bisa dicari lagi sudah, lupakan saja. Tapi kalau jiwanya kecil, itu dituntut saya pengadilan. Oh ya, gua tahu mau yang disolusi, kalau masalah lainnya itu dipikirkan. Anaknya pilek, waktu ribut itu, ya, sampai dia nggak masuk kantor 1 bulan. Kenapa? Anaknya pilek. Begitu. Ya. Yang masalah-masalah lain, ya itu menjadi besar bagi dia. Hanya masalah rumah berantakan, berantem antara suami dan istri. Seperti itu. Ya. Pernah terjadi itu Bu di negara kita, bahkan banyak sekali terjadi di kalangan kita, terutama orang-orang yang tidak berilmu, terutama orang-orang yang jarang ikut pengajian. Hidupnya di dunia saja. Ketika suaminya datang, ya, dia bekerja sungguh-sungguh sebagai tukang bangunan, ya, datang membawa uang seadanya. Istrinya, ya, marah-marah. Ngapain saja kamu selama ini gajinya mau segini? Untuk apa dibuang uang itu? Nggak kona'ah. Istrinya ini tidak kona'ah dengan gaji yang didapatkan suaminya. Ini sudah bekerja sungguh-sungguh, tapi yang didapatkan segitu. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya berusaha sabar, berusaha menenangkan diri, tapi istrinya terus ngomong terus. Suaminya diam tapi mendongkol sebenarnya. Diam menyelinap ke belakang, mengambil tali, tapinya, istrinya mati loh. Udah selesai masalahnya. Lihat Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Masalah kecil, hanya masalah uang, gaji yang kecil, ya, artinya tidak seberapa, ya, tetapi menyebabkan kematian pertengkaran antara suami istri. Kadang suami istri juga tengkar dari anak. Nah, disukakan di mana? Atau anak sudah dimandikan belum? Tengkar. Ya. Ini masalah kecil menjadi besar bagi orang yang jiwanya kerdil, bagi jiwanya kecil. Tetapi sebaliknya bagi yang jiwanya besar, wa tasburu fi ainil azimi azaimu. Kecil bagi orang-orang besar itu masalah besar pun kecil. Kecil masalah besar. Rumahnya ambruk, kecil itu berarti. Istrinya minta cerai, kecil, nikah lagi. Jadi tidak ada masalah di dunia ini. Ya, anaknya sakit diobati. Kalau nggak sembuh ya sudah. Yang penting sudah berusaha. Apa sih masalah yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini? Apa Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada. Semua masalah bisa dipecahkan. Apakah berhasil atau tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang jiwanya besar, yang cita-citanya tinggi, ya, itu masalah-masalah yang kecil itu kecil, masalah yang besar pun kecil bagi dia.
wa tazhuru fi ainil azimi adai. Jadi kadang-kadang ibu sekalian, kalau seseorang itu beraktivitas yang mengejar sebuah tujuan yang mulia, itu tidak terpikir deh masalah-masalah kecil dengan tetangganya, gesekan di jalan raya, ya, masalah-masalah di rumah tangganya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya, bahkan di kantornya. Kalau masalah kecil sudah selesaikan aja sudah, damai. Nah, karena kita tugas kita masih banyak, hal-hal yang lebih besar masih banyak. Itu hanya sikap seorang muslim kan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Terngiang-ngiang dalam diri itu surga. Surga saja pikirannya akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya remeh itu adalah jangan sampai menghalangi tujuan saya besar ini. Itu kira-kira hikmah daripada ayat ini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal saleh itu cita-citanya selalu surga, cita-cita yang besar, yang tinggi. Adapun masalah-masalah yang berseliweran di depannya kecil-kecil itu tidak akan lalu. Yang penting kita berjalan menuju cita-cita itu adalah masuk surga. Ibu-ibu sekalian dan hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu sekalian, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Di sini iman dan amal saleh. Artinya iman saja tidak cukup, ya, tapi harus ada amal saleh. Pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut para ulama yang benar, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan terdiri dari dua, perkataan hati dan perkataan melalui lisan. Perbuatan terdiri dari dua, perbuatan hati dan perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Ini pernah kita terangkan di sini ketika kita bahas masalah keimanan. Ya. Jadi keimanan itu ada 4 unsur, ada 4 rukun. Ya. Perkataan dalam hati dan perkataan dengan lisan. Perkataan dalam hati maksudnya adalah keyakinan, pembenaran kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuktikan dalam perkataan dengan lisan. Jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dengan lisannya. Kemudian diikuti dengan perbuatan hati, yakin, ikhlas, sabar, dan tabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di malam hari. Itu perbuatan hati. Kemudian diikuti dengan perbuatan anggota badan, dia ikut pengajian, dia sholat, dia zakat, dia naik haji, dan seterusnya, dia puasa. Itu perbuatan. Jadi al-iman itu mempunyai 4 rukun: perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan lisan. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman yang melakukan perbuatan hati, perbuatan anggota badan, melakukan perkataan hati dan perbuatan badan, agar mereka mendapatkan jannatin tajri tahtihal anhar. Hadirin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa iman itu menyebabkan orang masuk surga, sedang amal soleh itu untuk menentukan tingkatan dia di surga paling bawah atau tengah atau atas. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa masuk surga itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keimanan kita, bukan dengan amal soleh kita. Iman dan amal soleh itu hanya untuk menentukan surganya di mana. Kalau amal solehnya banyak, surganya di atas. Kalau amal solehnya sedikit, surganya di bawah. Kalau dia tidak beriman, tentunya tidak bisa. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka mendapatkan surga, jannah. Jannah itu dari kata jim non. Ini penting Bu untuk mengetahui bahasa Arab dan mengetahui terjemahan atau arti daripada Al-Quran. Kita pegang kata kuncinya jim
non. Itu artinya adalah sesuatu yang tertutup dan tidak kelihatan. Jim non. Ya, 3 kata. Artinya tidak lepas daripada sesuatu yang tertutup. Contohnya di sini jannatin, jim nun kan itu. Maksudnya adalah surga. Surga itu maksudnya kebun. Maksudnya kebun raya yang pohon-pohonnya sangat besar, rindang, tidak kepanasan. Orang lihat dari atas tidak kelihatan. Ya. Orang masuk kebun situ, dicari tidak kelihatan. Dilihat dari luar tidak kelihatan karena tertutup. Jadi jannat itu adalah ibarat dari sebuah kebun yang rindang, yang pohon-pohonnya sangat besar, sehingga ketika seseorang masuk dalam kebun itu tidak kelihatan oleh orang yang dari luar. Ya. Itu pertama. Contoh kedua, jinnun. Jin, tahu bu? Jin apa bu? Jin itu makhluk yang tidak kelihatan. Jinnun. Jin, makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Makhluk gaib. Yang ketiga, jununun majnun, Laila Majnun. Junun itu adalah otaknya nggak kelihatan, otaknya tenggelam hilang, maka dia gila. Disebut majnun, junun. Yang ketiga, junnah. Yang keempat, junnah adalah tameng. Dia menggunakan junnah. Ada buku sulfike yang namanya Rawzatul Munazir, Rawzatul Nazir, wa Junnatul Munazir. Ya, karangan Ibnu Qudamah. Artinya Rawzatul Nazir wa Junnatul Munazir. Ya. Jadi junnah di sini adalah tameng. Junnah itu tamengnya bagi orang yang ingin berdialog. Ya, buku itu digunakan untuk berdialog masalah ilmiah, usul fikih. Ya. Itu keempat, junnah itu tameng. Ya. Yang kelima adalah janin. Tahu bu soal janin? Janinnya masih di perut. Janin itu bayi yang nggak kelihatan. Ya. Jadi memang nggak kelihatan karena dalam perut, maka disebut dengan janin. Janin itu sesuatu bayi yang masih dalam perut ibu dan tidak kelihatan dari huruf jim nun. Jadi apa saja bu dalam bahasa Arab kalau terdiri dari 3 huruf jim nun itu artinya tidak lepas dari sesuatu yang tidak kelihatan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin. Mereka mendapatkan surga-surga yang pohonnya rindang sehingga di dalamnya itu tidak kelihatan, terlindung dari berbagai bahaya. Jannatin tajri, di dalam surga itu tajri, di bawahnya mengalir. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya di bawah pohon itu ada sungainya. Ibu bisa melihat sekarang di sekitar kita perumahan-perumahan baru sekarang bu, itu menggunakan sistem yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ya, kita lihat beberapa perumahan baik di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, itu sebagian sudah menggunakan sistem seperti ini, perumahan dekat dengan sungai. Ya. Di dekat perumahan itu ada pohon-pohon, ada kebun, ya, ada taman yang hijau, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan bukan hanya saja perumahan-perumahan mahal, apartemen-apartemen mahal juga sekarang sudah banyak yang dibangun di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Di Mesir sendiri itu ada sungai Nil. Oh, di sana berdiri hotel-hotel berbintang 5 karena terinspirasi dari Al-Quran ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya sungai-sungai. Memang sejuk ketika kita di rumah, di tempat, ya, di sebuah perkampungan, di dalamnya mengalir sungai jernih, tentunya menyejukkan mata.
Ini termasuk cara mengobati penyakit kita. Kalau terlalu banyak kita beraktivitas, terlalu banyak masalah di ibu kota ini, di keluarga kita, sesama teman di kantor dan seterusnya, maka sekali-kali kita melihat pemandangan seperti itu yang hijau royo-royo, ya, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir jernih, tentunya akan seger, akan tenang, ya. Terdengar suara gemericik air yang mengalir, dihiasi dengan suara burung yang berkicau. Subhanallah, tenang. Kalau kita tinggal di situ, subhanallah, langsung penyakitnya sembuh semuanya. Nanti ketenangan, penyakit itu karena kalau pikiran, karena itu salah satu penyembuhannya dengan mencari tempat yang sejuk, yang ada pohon-pohonnya, kemudian mengalir dalamnya air seperti surga ini. Jannatin tajri min tahtiha. Subhanallah. Berikutnya, kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu. Setiap mereka diberi buah-buahan. Berarti kalau digabung, Bu, antara tempat yang sejuk, rindang, hijau, di bawahnya mengalir air yang jernih, kemudian kita makan buah-buahan, tambah sehat, Bu. Tadi sudah hatinya tenang, kemudian badannya sehat karena makan buah-buahan. Karena makan buah-buahan. Buah-buahan termasuk makanan yang sehat, maka perbanyaklah makan buah-buahan. Ya, ini salah satu cara menyembuhkan berbagai macam penyakit. Perbanyak makan buah-buahan, perbanyak mencari pemandangan yang sejuk, perbanyak minum air yang jernih. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Ya, kalau nggak percaya dicoba. Ya, insya Allah akan ada kesembuhan sedikit demi sedikit. Insya Allah Taala. Kullama ruziku minha min samar. Jadi pemandangan surga kita memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan ayat ini supaya kita itu melampun gitu ya. Nggak sudah dibaca untuk dilampungkan. Subhanallah. Di surga sangat indah sekali. Supaya kita kepengen cepat ya, agar bagaimana supaya kita cepat mendapatkan itu, gimana caranya? Nah, begitu. Kita melamun di dalam surga itu, kita duduk ya, duduk di pinggir sungai sambil melihat sungai mengalir, kita makan buah-buahan. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu. Ketika mereka diberi rezeki, termasuk bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini adalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami di dunia. Ini ada 3 penafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa maksud ayat di sini adalah bahwa orang-orang surga itu ketika diberi buah-buahan, akhirnya ini dulu yang saya baca di Al-Quran. Ya, ternyata sekarang benar-benar ada di hadapan saya. Dulu kami umat Islam hanya bermimpi, melamun bagaimana sih di surga, di pinggir sungai yang mengalir kita makan buah-buahan. Ya, ini sekali kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Yang dijanjikan kepada kami itu. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada itu adalah bahwa ahli surga itu makan buah-buahan setiap saat, pagi, siang, malam. Ketika makan buah-buahan pagi hari, kemudian pada sore hari diberi buah-buahan yang sama. Wa utubihi mutasyabiha, diberi sesuatu yang sama. Loh, ini sama dengan kemarin kita makan ya. Ini perumpamaan orang di surga ngobrol dengan temannya, ini buah-buahan yang kita makan tadi pagi. Tetapi ketika dimakan loh kok beda rasanya. Sama-sama apelnya kok beda rasanya. Sama-sama anggurnya kok beda rasanya. Sama-sama warnanya hijau tapi beda rasanya. Subhanallah. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Airnya satu. Tapi tumbuh-tumbuhan itu keluar
buahnya beda. Nah, gimana caranya? Inputnya sama, outputnya berbeda. Bahkan sama buahnya, yang satu mangga kecut, yang satu manis, yang satu nggak ada rasanya. Loh, kok bisa padahal airnya satu? Subhanallah, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupi buah-buahan dengan air yang sama, tetapi tubuhnya berbeda. Seandainya jenisnya sama, rasanya berbeda. Inilah buah utuh. Penafsiran yang ketiga, bahwa maksudnya buah-buahan diberikan kepada orang tersebut. Ya tadi penafsiran ketiga sudah saya sebutkan bahwa ketika dimakan buahnya sama, rasanya berbeda. Jadi penafsiran pertama mengatakan bahwa buah-buahan ini buah-buahan yang dijanjikan kepada kami di dunia, maka sekarang kita makan di akhirat. Yang kedua, buah-buahan ini kami makan pagi atau kami makan kemarin, ini sama. Yang ketiga, buah-buahan itu walaupun warnanya sama, namanya sama, tapi rasanya berbeda. Hadirin rahmatullah, di surga itu menurut para ulama itu tidak ada kesamaan di dunia sedikit. Artinya tidak ada benda di dunia ini terulang kembali di akhirat. Ustaz, lah itu nyatanya buah-buahan ada dua, kemudian ada makanan juga, walah mutairin mimma yashtahun, ada daging ayam, itu nyatanya ada di daging burung di surga. Ada minuman khamar, ada minuman susu dan sebagainya, nyatanya ada minuman madu, nyatanya ada. Kita katakan pada rahimahullah, itu hanya sebatas nama. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Kan ada yang bertanya, Ustaz, kenapa nggak pakai nama lain aja? Loh, nama lain itu apa? Nama lain, apa nama lain itu? Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, maka bunyinya pun harus sesuatu yang bisa dipahami manusia. Umpamanya semua dalam Al-Quran ada buah-buahan namanya duduk-duduk. Apa duduk-duduk itu? Ada namanya buah-buahan bertrek. Apa bertrek itu? Nggak paham. Tidak mungkin Al-Quran menurunkan sesuatu yang tidak dipahami oleh kita. Maka disebut buah-buahan yang namanya sama di dunia, supaya manusia bayangkan, oh ada buah-buahan, ada minuman anggur, ada minuman susu, ada minuman madu, ada bidadari, dan seterusnya. Ada sungai. Nah, sungai di dunia dengan sungai di akhirat lain, buah-buahan di dunia dengan di akhirat lain. Apa saja di dunia lain di akhirat. Bahkan istri kita, suami kita nanti di akhirat sama-sama beriman dan beramal soleh, soal bertemu, tetapi bentuknya sudah lain. Sekarang jadinya lupa dong. Dalam suatu kisah, ibu-ibu tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira saya masuk surga enggak? Enggak. Nenek-neneknya di sini. Jawaban Rasulullah SAW, Bu, ibu, nenek yang tua di surga itu enggak ada kayak ibu itu. Oh, aku itu. Pergi gitu. Dipanggil lagi. Oh, maksud saya di surga itu tidak ada yang tua kayak ibu itu. Nanti ibu itu berubah jadi muda lagi. Nah, baru dia ketawa. Oh gitu maksudnya ya. Jadi di surga itu semuanya berubah. Walaupun namanya sama, walaupun itu istri kita, walaupun suami kita, tetapi tetap berbeda. Jadi hakikatnya berbeda walaupun namanya sama. Inilah yang dimaksud oleh para ulama akidah, bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat dan seterusnya. Itu berbeda dengan penglihatan manusia, beda dengan pendengaran manusia, tidak boleh disamakan. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat.
dan seterusnya nanti akan sampai pada ayat berikutnya. Hadirin rahimakumullah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah. Jadi tadi kalau kita bisa masalah pengobatan dan kesehatan, Bu, ya, sering saya selesaikan masalah kesehatan karena sekarang kesehatan itu harganya mahal. Ya tidak apa-apa kita beri gratis ya. Setiap pertemuan 1, 2, mudah-mudahan kita sehat kalau kita merenungi Al-Quran. Tapi kesehatan itu bisa ditempuh kalau kita mempunyai tempat yang sejuk, yang rindang, kemudian yang hijau, kemudian di bawahnya ada pohon-pohon, ada sungai yang mengalir jernih, kemudian kita makan buah-buahan. Subhanallah. Setelah makan buah-buahan, kita punya istri, Bu, atau punya suami, punya pasangan yang cocok, saling mencintai, itu sehat. Maka menikah itu termasuk menyehatkan. Bagi para bujang yang ada di sini, segeralah menikah. Ya, karena pernikahan itu menyehatkan, terutama pernikahan dini. Sekarang banyak orang menentang pernikahan dini, orang-orang barat itu, Bu. Kalau orang Islam sebaiknya nikah itu nikah dini. Ya. Menikah pada usia dini lebih baik daripada menikah dalam usia senja. Iya, produksi. Menikah pada usia dini itu sesuai dengan kesehatan. Orang ibu-ibu ya, ini kalau hamil umpamanya sebelum umur 20 tahun dan melahirkan sebelum umur 20 tahun, resikonya lebih kecil dibanding ibu-ibu yang umur 40 tahun. Tenaga. Banyak ibu-ibu dan anak meninggal dunia karena kelahiran. Ya, ini akibat ya mungkin sudah terlalu umur senja dan seterusnya. Maka tidak dianjurkan untuk hamil pada usia senja, tetapi dianjurkan hamil pada usia dini sebelum 20 tahun. Ternyata pernikahan itu menyehatkan. Banyak perempuan yang telah menikah atau memang tidak mau menikah terkena penyakit kanker payudara. Ketika saya mendengar berita itu dan ditanya bagaimana solusinya, saya berikan menikah, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Kalau orang kena kanker payudara karena dia belum menikahlah, insya Allah sembuh. Apalagi kalau punya anak, kemudian anak itu menyusui, dari susunya subhanallah itu bisa menyembuhkan kanker payudara. Artinya menikah menyehat. Nikah itu adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Salah satu hikmahnya adalah menyehatkan. Salah satu buktinya yang lain, janda tua, perawan tua, ya, perjaka tua sama dua-duanya laki-laki perempuan dia telah bernikah sering emosi, sering mudah tersinggung. Ini saya sudah melakukan penelitian kepada beberapa orang saja. Ya. Itu benar begitu. Dia telah bernikah, sukanya marah-marah, dibikin marah-marah. Ya tadi masalah kecil jadi masalah besar, gitu kan? Wa tasghuru fi ayyis-saghir singaruha. Jiwanya kecil, ya, dia suka melakukan atau singgung perasaannya sensitif. Ya. Tapi ternyata setelah menikah, subhanallah nggak pernah tersinggung lagi. Iya, ya. Ini pernah kita temukan beberapa orang seperti itu, ada sampelnya, ada buktinya, Bu. Ya. Karena memang sebenarnya dia sudah tersinggung itu karena pengen nikah enggak kesananya. Kalau sudah menikah kan ada tempat curhat, ada saling mencintai dan sebagainya, selesai masalahnya. Ibu sekalian, maka di sini menikah termasuk sesuatu yang menyehatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di sini. Selain dia di kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, makan buah-buahan, walaupun fiha azwajun mutahharah, di dalamnya ada pasangan yang bersih. Ibu-ibu tidak boleh hanya mengkritik bahwa itu kok suami saja yang dapat bidadari. Perlu diketahui, Bu, azwajun zaujun zai wawuji.
ya, zaujun itu artinya bukan istri, tapi artinya pasangan. Dalam bahasa Arab, huruf zaujun atau kalimat zaujun itu untuk laki-laki dan perempuan. Hanya di akhir-akhir ini ditambah kalau perempuan zaujatun, kalau laki-laki zaujun. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran bahasa yang fasih itu untuk laki-laki dan perempuan zaujun. Maksud di sini walau fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Kalau laki-laki dia dapat bidadari dari perempuan. Kalau perempuan dapat bidadara dari laki-laki. Sama. Jadi tidak perlu dipertanyakan Ustaz itu kok Quran hanya menyebut bidadari. Tidak. Ini maksudnya bidadara dan bidadari. Lahum fiha azwajun mutahharatun. Bagaimana sifat daripada bidadari dan bidadara ini? Mutahharatun, suci, disucikan suci. Maksudnya suci bagaimana? Suci itu tidak najis. Tidak najis itu bagaimana? Tidak kencing, tidak BAB, tidak mengeluarkan ingus, tidak berdahak, tidak meludah, tidak haid, tidak keluar mani, tidak keluar madhi. Jadi bersih, tempatnya bersih, nggak ada kotoran sama sekali. Orang juga bersih. Itu di akhirat kok azwajun mutahharatun, bersih. Sekarang kan kalau suami ya dengan istrinya, kadang-kadang istri datang bulan kotor biji, tidak ada, makanya tidak ada kotoran. Lalu bagaimana hidupnya? Itu orang yang mengetahui bagaimana hidupnya. Pokoknya hidup tanpa BAB, tanpa air kencing, tanpa keluar mani, tanpa keluar mani, tanpa meludah, tanpa keluar dahaknya, tanpa keluar ingusnya dan lendirnya. Semuanya bersih. Subhanallah. Lahum fiha azwajun mutahharah. Maka tempat yang bersih itu menyehatkan. Itu udah pasangan di tempat yang menyejukkan, di bawahnya ada air, buah-buahan dan bersih. Insya Allah itu menyehatkan dan hal-hal yang berpotensi untuk menjadikan orang yang sakit menjadi sehat. Lahum fiha azwajun mutahharatun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya bersih, saya bersih fisik, juga bersih jiwanya. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada iri dan seterusnya. Semuanya bersih, jiwanya bersih, fisiknya juga bersih. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Di dalamnya dia akan selalu ya di situ selama-lamanya. Buku sekalian rahimahullah, masih 10 menit diteruskan enggak? Iya. Walaupun nanti tidak sempurna, saya bacakan ayat selanjutnya. Ya kita manfaatkan waktu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Hadirin rahimahullah, setelah selesai menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, dan menjelaskan tentang orang-orang beriman. Demikian Al-Quran ketika menjelaskan orang kafir, Allah SWT menjelaskan orang-orang yang beriman dan sebaliknya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ini menerangkan tentang bagaimana orang-orang kafir ya bersikap terhadap Al-Quran. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan, tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang kafir mengatakan, adapun orang-orang yang mengetahui orang yang beriman yang meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan apa semuanya Allah memberikan perumpamaan yang kayak begini. Ini bukan kalamullah kata mereka. Yudillu bihi katsira, firman Allah.
ini untuk menyesatkan banyak orang, wayahdihi katsira, dan memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa may yudhillu bihi ilal fasiqin, tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini ada sebab turunnya, dan saya akan cukup pada sebab turunnya, ada keterangan insyaallah pada pertemuan mendatang. Sebab turunnya ada dua versi. Versi pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan dalam surat Al-Baqarah, sebelumnya ibu dan bapak ingat ya, pada ayat 17 dan ayat 19, mata turun kamar hadis labis taqadana. Permisalan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalahkan hati. Kemudian atau seperti orang yang kena hujan. Mendengar ayat ini orang-orang katakan, ngapain siapa? Ya, memberikan permisalan yang kayak gini. Itu bukan kalamullah ya. Itu bukan kalamullah. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan permisalan sama dengan api, dengan air. Pasti api, apa itu air? Turunlah ayat ini. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan permisalan, bahkan dengan nyamuk tidak malu. Ini versi pertama, Bu. Versi kedua, orang-orang kafir ketika diturunkan ayat di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 73. Ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba matalun fastami'u lahu, akan diberikan permisalan. Kedengar permisalan ini apa ini? Permisalannya, innal ladzina yad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah itu la yakhluqu dzubaba, tidak bisa sekali-kali orang yang menyembah berhala itu tidak mungkin bisa menciptakan lalat. Jadi nyamuk itu lalat. Jadi nyamuk dan lalat itu jangan diremehkan, Bu ya. Itu permisalan yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, ada hikmahnya. Ya. Layak juga paling tidak ingatnya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang canggih itu di dunia ini dari barat dan timur. Yang bisa menciptakan pesawat tanpa awak, yang bisa menciptakan teknologi yang sangat canggih, bisa pergi kemana-mana. Ya. Dalam waktu berapa detik saja, tidak bisa menciptakan lalat kecil, nggak bisa. Dengan robot, nggak bisa. Lain yang berkumpul juga Pak, walau bisa walaupun tidak berkumpul seluruh dunia ini para pakar itu berkumpul nggak bisa. Wa iya seluruh juga bahkan oleh Allah. Disediakan lagi, wa iya seluruh juga jika nyamuk lalat itu mengambil makanan lainnya sedang kiduin, tidak bisa merebut lagi makanannya atau tanya nanti ada lalat itu dikejar, tidak dikejar. Lainnya sedang kiduin, tidak bisa dikejar, diambil lagi dari bagaimana, ambil dari lalat, makan diambil susah, tidak terbang kemana-mana. Kemudian apa? Da'ufat talib wal matlub, sungguh sangat lemah orang yang menyembah selain Allah, sungguh sangat lemah orang yang disembah selain Allah, berhala dan orang yang sangat lemah. Kenapa? Enggak bisa menghadapi lalat yang kecil. Kita pun kadang-kadang jengkel dengan lalat. Lalat itu melatih kesabaran kita. Kita sabar atau tidak, kita bersih atau tidak, gitu. Kalau kita tomprong, tidak bersih, jorok, maka lalat banyak masuk. Itu juga ujian bagi kita supaya kita bersih, supaya lalat tidak ada. Ya. Satu lagi belum ditutup, ya. Dalam surat Al-Ankabut laba-laba ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut." Orang-orang yang mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, menyembah selain Allah, mencari perlindungan selain Allah, itu seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yang membuat rumah.
wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut kamu ya'lamun. Sesungguhnya selemah-lemah rumah kita sekarang laba-laba sangat lemah sekali, dijadikan tidak ambruk. Itu artinya kalau orang tidak bertauhid dan benar, mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat lemah sekali, seperti lemahnya berhala yang kena salah ya. Makanya di sini ketika turun dua ayat ini, surat Al-Ankabut dan surat Al-Hajj tentang alat ini, orang-orang kafir mengatakan, masa sih Allah memberikan permisalan dengan lalat dan laba-laba? Ini bukan kalam, bukan Al-Quran, ini buatan Muhammad katanya. Nggak mungkin Allah mengatakan seperti itu. Maka ayat ini bu, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan permisalan kepada orang-orang dengan lalat bahkan lebih kecil dari lalat, dari nyamuk dan lebih kecil dari nyamuk. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan bicara masalah nyamuk. Bagaimana nama nyamuk? Apa nyamuk itu? Dan bagaimana cara nyamuk itu beraktivitas? Bagaimana cara makan? Bagaimana cara gigit? Ketika bulat-bulat bisa gigit pas gigitnya itu pas dan berdarah. Karena sekali-kali gigit tulang kita. Enggak, karena nyamuk itu ada alat mendeteksi dari jarak jauh. Itu kelihatan. Dari mata nyamuk itu kelihatan kita itu darahnya di sebelah mana. Jadi ketika menusuk itu langsung kena pada darahnya. Dan ketika menusuk itu dilakukan enzim khusus sehingga kita tidur nyenyak tidak terasa gigit nyamuk. Karena ada enzim penangkal rasa sakit itu. Itulah nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keajaiban lain dalam penciptaan nyamuk ini. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan mendatang. Demikian hadirin rahimakumullah pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, masih ada waktu 6 menit. Saya silakan satu orang. Enggak ada? Silakan. Ya. Nah, ini harus saya kamu dalam pertanyaannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, terus terang saja dulu Bapak kan cerita tentang hujan ya. Sebelum Bapak terangkan itu kita percaya bahwa hujan itu terjadi karena pengangkatan matahari pada bumi, kemudian air di atas meluap ke atas, biasa seperti itu proses kemparan. Kemudian setelah Pak Ustadz menerangkan bahwa hujan itu memang datangnya dari Allah gitu kan. Kemudian dia mengumpulkan awan itu digiring oleh malaikat itu yang berbentuk petir. Sekarang yang alhamdulillah berkat hujan sekarang juga saya sudah menerangkan kepada anak saya proses terjadinya hujan seperti Pak Ustadz. Kemudian yang saya jadi pemikiran saya selama ini, saya berpikir bahwa tentang bumi Pak Ustadz. Bumi itu kan kalau pemikiran saya dan keluarga dulu, bumi itu beredar mengelilingi matahari. Tapi kemarin saya baca biasalah di jaring sosial bahwa katanya matahari beredar mengelilingi bumi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana sikap menurut pendapat Al-Quran ini? Apakah matahari mengelilingi bumi ataukah bumi mengelilingi matahari? Terima kasih Bu. Ini pertanyaan sebenarnya berat ya. Harus ahli astronomi dan seterusnya. Tetapi begini, kalau pertanyaan menurut Al-Quran dan Sunnah, Bu sekalian, apakah matahari mengelilingi bumi? Apakah bumi mengelilingi matahari? Ini masih pro dan kontra. Manusia itu ilmunya sedikit, bahwa itu minal ilmi illa qalila. Ilmu kalian dikit. Seandainya ada sebagian ahli sekarang mengatakan bahwa bumi mengitari matahari itu belum final, bisa berubah. Dulu pernah seorang ahli mengatakan bumi mengelilingi matahari, tapi disisihkan oleh orang-orang saingannya. Kemudian sekarang berubah dari bumi mengelilingi matahari. Mungkin nanti berubah bahwa matahari ya mengelilingi bumi. Ini masih pro dan kontra karena dalam Sunnah tidak disebutkan secara tegas. Hanya isyarat-isyarat yang semuanya masih ya
perlu didalami lagi, bisa matahari mengilumi bumi mengilumi matahari. Tetapi sementara ilmu masih terus berkembang, saya lebih cenderung bahwa matahari mengelilingi bumi. Buktinya kalau bumi itu bergerak cepat, tentunya kita akan anginnya paling tidak besar. Angin kalau kita naik kendaraan saja, itu anginnya Masya Allah, ini putarnya cepet banget, ada angin. Ya. Kemudian seandainya ya bumi kan pusat, artinya sebagian dalam hadis ini sementara hadis sebagian hadis mengatakan bahwa bumi itu ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Sebagian ulama mengatakan bahwa neraka itu di bawah, bukan di atas, di bawah neraka itu. Nah, sekarang itu bahwa yang paling panas di dunia ini apa? Di mana? Di dasar bumi yang paling dalam. Itu paling panas. Awan. Ketika gunung itu meletus, kan dari awan itu dari dalam. Itu pun belum terlalu dalam sekali. Orang-orang barat sudah berusaha meneliti itu bagaimana bisa masuk ke dalam dasar bumi, itu belum bisa. Hanya berupa karena mereka hayalan bisa masuk ke dasar bumi. Itu seperti neraka. Kemarin ditemukan oleh sebagian ulama di Timur Tengah, ya, orang Rusia memasukkan rekaman yang sensitif, ya, ke dalam dasar bumi. Itu terdengar seorang merintih karena disiksa oleh malaikat. Apa di kuburan atau apa di neraka? Orang ada besar, tetapi yang paling panas adalah di dasar bumi. Ya. Kalau atas surga, ya, langit dan sebagainya, neraka di dasar bumi, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau itu benar, berarti bumi bumi matahari itu mengelilingi bumi. Jadi kalau digambar ini bumi di tengah-tengah, kemudian matahari dan sekitarnya mengelilingi langit. Jadi langit itu juga mengelilingi bumi ini juga. Itu sebagian kalangan mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi ini belum final, masih pro dan kontra. Kita dituntut untuk selalu meneliti dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, demikian tadi kajian kita tentang ayat yang Ustaz bahas, Mubasyirin ladina amanu wa amilus shalihati anbalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Selasa kita dibawa oleh Ustaz berkhayal ke surga. Nah, jadi di situ tadi ada macam-macam buah-buahan. Cuma ada nggak Ustaz sate padang sama soto betawi sama pecel? Insyaallah ada, cita rasanya lain ya. Empek-empek memang juga ada ya. Baiklah, semua itu adalah merupakan target, artinya memotivasi kita untuk semakin meningkatkan amal soleh kita. Baik, demikianlah kajian kita ini cukup singkat padat, tapi insyaallah bermanfaat, dan ini insyaallah akan kita terus lestarikan kajian ini sehingga dapat menyentuh apa yang kita hendak dalam hidup ini, mencari Allah dan menambah wawasan kita tentang syariat Islam. Dan dengan doa majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.